Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albertus Agung Dewa. Kali ini saya akan membahas tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Saya akan membahasnya mulai dari negara Indonesia. Siapa yang memimpin Indonesia? Saat ini Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, yang biasa dipanggil Pak Jokowi. Beliau menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2014 dan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua yang dimulai pada 20 Oktober 2019. Kenapa Indonesia mau bergabung dengan ASEAN? Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Terdapat beberapa alasan utama kenapa Indonesia mau bergabung dengan ASEAN. Yang pertama itu ialah Indonesia ingin meningkatkan kerjasama ekonomi. ASEAN menawarkan peluang ekonomi yang lebih besar melalui pasar bersama dan perdagangan bebas antar anggotanya. Lalu yang kedua itu ada stabilitas politik dan keamanan, yang dimana ASEAN menyediakan forum untuk menyelesaikan konflik regional secara damai dan meningkatkan kerjasama dalam keamanan. Yang ketiga ada pengembangan sosial dan budaya. ASEAN mendorong pertukaran budaya dan pendidikan serta kerjasama dalam berbagai isu sosial. Lalu yang keempat ada pengaruh regional. Sebagai anggota pendiri ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan regional. Indonesia ketika bergabung dengan ASEAN tidak memiliki kendala sama sekali, karena Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Jadi setelah bergabung, mungkin tidak ada halangan, tapi ada beberapa tantangan yang dihadapi. Termasuk satu, menyesuaikan kebijakan domestik. Itu Indonesia berusaha menyelaraskan kebijakan nasional dengan kesepakatan regional. Lalu yang kedua, komitmen terhadap kesepakatan, yaitu Indonesia menjaga komitmen terhadap berbagai kesepakatan dan perjanjian yang dibuat dalam ASEAN. Gabungnya Indonesia di ASEAN tentu memiliki keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan yang pertama itu ialah di bidang ekonomi. Akses ke pasar yang lebih luas dan peluang investasi yang meningkat. Dan manfaat dari program perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Lalu yang kedua itu ada keamanan. Peningkatan kerjasama dalam isu-isu keamanan dan stabilitas regional. Forum untuk menyelesaikan konflik secara damai. Lalu yang ketiga itu ada keuntungan di bagian sosial dan budaya, yang dimana peningkatan kerjasama dalam pendidikan budaya dan pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran budaya dan tradisi dengan anggota lainnya. Kita masuk ke bagian kerugian. Terdapat 3 kerugian yang dialami oleh Indonesia setelah masuk sebagai bagian dari ASEAN. Yang pertama itu ada persaingan ekonomi. Pengusaha lokal menghadapi persaingan yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan di negara anggota lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketergantungan ekonomi. Risiko ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara anggota ASEAN. Lalu yang ketiga, penyesuaian regulasi. Tantangan dalam menyesuaikan kebijakan dan regulasi domestik agar sesuai dengan standar ASEAN. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan, keanggotaan di ASEAN memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, memperkuat posisi ekonomi, politik, dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Malaysia bergabung di ASEAN. Jadi tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak ikut serta menindaklanjuti deklarasi bersama 4 negara lainnya dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau deklarasi Bangkok. Malaysia telah berkontribusi secara aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN termasuk dalam bidang ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Negara ini telah memegang berbagai posisi penting dalam organisasi ASEAN termasuk menjadi Ketua ASEAN dan juga Sekretaris Jenderal ASEAN. Malaysia juga menjadi tuan rumah dalam beberapa KTT ASEAN dan pertemuan regional lainnya. Malaysia juga berperan secara aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah
regional seperti konflik maupun bencana alam. Akan tetapi, Malaysia memiliki tantangan dalam keanggotaannya di ASEAN seperti persaingan ekonomi dan perbedaan budaya. Namun, negara ini berusaha untuk mengatasi segala tantangan melalui kerjasama dan dialog dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Malaysia juga tetap berkomitmen untuk ASEAN dan akan terus berkontribusi pada kemajuan organisasi tersebut. Malaysia cukup optimis bahwa ASEAN akan terus berkembang dan memainkan peran yang lebih penting untuk masa depan. Singapura merupakan salah satu negara ASEAN yaitu pendiri ASEAN pada tahun 1967. ASEAN dibentuk untuk mempromosikan kerjasama regional dan memperkuat hubungan ekonomi politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN terjadi dalam konteks Perang Dingin, yaitu di mana negara-negara di Asia Tenggara berusaha mencari cara untuk menjaga stabilitas dan kemandirian mereka dari pengaruh besar kekuatan dunia, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Singapura bersama dengan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai pembentukan ASEAN. Deklarasi ini menekankan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan bidang lainnya, serta mendorong perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan ini. Lalu tokoh pada masa itu, Lee Kuan Yew, menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura, merupakan pemimpin visioner yang berperan besar dalam transformasi Singapura menjadi negara maju. Dia melihat keanggotaan ASEAN sebagai langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kemakmuran ekonomi Singapura di tengah lingkungan regional yang dinamis. Sebagai negara kota yang baru merdeka pada tahun 1965, Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew menyadari pentingnya memiliki aliansi regional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas. Keanggotaan ASEAN sendiri memberikan Singapura platform untuk terlibat dalam dialog multilateral dan kerjasama yang memperkuat posisi politik dalam ekonomi negara tersebut. Perundingan untuk pembentukan ASEAN melibatkan diskusi intensif dan pertimbangan mendalam di antara kelima negara pendiri. Pertemuan-pertemuan tersebut mengarah pada penyusunan Deklarasi Bangkok yang menjadi dasar pembentukan ASEAN. Deklarasi tersebut tidak hanya mencakup kerjasama ekonomi tetapi juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Pada tahap awal, ASEAN sendiri berfokus pada isu-isu pembangunan dan kerjasama ekonomi. Namun seiring waktu berjalan, ASEAN berkembang menjadi platform yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai aspek kerjasama termasuk dalam bidang politik, keamanan, dan budaya. Pembentukan ASEAN juga mencerminkan keinginan negara-negara anggotanya untuk menciptakan identitas regional yang kuat dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal. Keanggotaan ASEAN telah memberikan banyak manfaat bagi Singapura. Secara ekonomi, Singapura mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai inisiatif perdagangan dan investasi regional. Secara politik, ASEAN memberikan Singapura sebagai forum dalam berpartisipasi dialog diplomatik dan keamanan yang membantu mengamankan stabilitas di kawasan. Dalam beberapa dekade setelah pembentukannya, ASEAN berhasil menjadi salah satu organisasi regional yang paling sukses di dunia dengan berbagai pencapaian dan meningkatkan integrasi ekonomi serta menjaga perdamaian di Asia Tenggara. Singapura terus memainkan peran aktif dalam ASEAN, berkontribusi pada berbagai inisiatif dan kebijakan yang memperkuat organisasi ini. Proses Singapura menjadi bagian dari ASEAN merupakan hasil dari visi strategis pemimpin-pemimpinnya yang menyadari pentingnya kerjasama regional dalam menghadapi tantangan global. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Singapura bergabung dengan negara-negara tetangganya untuk membentuk ASEAN,
yang kemudian menjadi pilar penting dalam politik dan ekonomi Asia Tenggara. Keanggotaan ASEAN tidak hanya membantu Singapura mengamankan posisinya di kawasan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran regional yang lebih luas. Thailand adalah anggota penting ASEAN yang telah memainkan peran penting dalam organisasi ini sejak awal. Thailand berkomitmen untuk mencapai tujuan ASEAN dan tugas berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Thailand telah beberapa kali menjadi ketua ASEAN, yaitu pada tahun 1976, 1983, 1996, 2005, 2012, dan 2019. Thailand bergabung dengan ASEAN karena beberapa alasan, antara lain meningkatkan kerjasama regional, memajukan perdamaian dan stabilitas, meningkatkan perdagangan dan investasi. Seperti negara anggota ASEAN lainnya, Thailand juga memiliki beberapa kendala seperti: pertama, adanya keberagaman yang membuat sulit untuk mencapai kesepakatan tentang isu-isu regional. Kedua, ada kesenjangan yang signifikan antara negara-negara anggota ASEAN yang kaya dan miskin. Salah satu kontribusi Thailand bagi ASEAN itu berkontribusi pada dana ASEAN untuk membantu negara-negara anggota yang kurang berkembang. Hari ini saya akan membahas Filipina. Filipina adalah termasuk salah satu negara pendiri ASEAN. Bersama Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, Filipina menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Momen bersejarah ini menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Tokoh pendiri ASEAN dari Filipina adalah Narciso Ramos. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Filipina pada saat menandatangani deklarasi Bangkok di tahun 1967. Jadi, Filipina sudah menjadi anggota ASEAN sejak awal mula organisasi ini terbentuk. Lalu, ada sejarah singkat bergabungnya Filipina ke ASEAN. Sebelum ASEAN, pada tahun 1960, terjadi ketegangan di kawasan Asia Tenggara akibat Perang Dingin dan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Lalu, yang kedua, ada para pemimpin negara-negara di kawasan ini ingin mencari solusi damai dan meningkatkan kerjasama. Lalu, dari permasalahan-permasalahan tersebut muncullah deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Para menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani deklarasi Bangkok. Lalu deklarasi ini menjadi dasar pembentukan ASEAN dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian stabilitas di kawasan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di Asia Tenggara. Lalu adapun peran Filipina dalam ASEAN adalah Filipina memainkan peran penting dalam pembentukan ASEAN. Yang pertama, yang kedua, adanya negara ini aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang ketiga, Filipina juga pernah menjadi ketua ASEAN pada tahun 1980 dan 1998. Lalu dampak bergabungnya Filipina ke ASEAN adalah satu, manfaatnya meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, memperkuat kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan citra internasional Filipina. Lalu, manfaat Filipina bagi ASEAN. Yang pertama, ada memperkuat persatuan dan kesatuan di antara negara-negara anggota. Yang kedua, adanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan. Yang ketiga, ada meningkatkan pengaruh ASEAN di dunia internasional. Lalu kesimpulannya adalah Filipina memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan ASEAN. Bergabungnya Filipina ke ASEAN membawa banyak manfaat bagi Filipina dan ASEAN secara keseluruhan. Setelah itu ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu negara ke-6 yang bergabung ke ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dipimpin oleh Sultan Hasan al-Bolkiah. Keanggotaan Brunei resmi disahkan pada Sidang Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM di Jakarta, Indonesia. Brunei pernah menjadi ketua ASEAN pada tahun 2013. Bergabungnya Brunei Darussalam ke ASEAN merupakan langkah penting dalam sejarah negara tersebut karena keanggotaan ASEAN telah membawa banyak manfaat bagi Brunei itu sendiri, baik secara ekonomi, politik maupun secara sosial. Brunei telah memainkan peran aktif dalam memperkuat kerjasama dan integrasi regional di kawasan Asia Tenggara. Dalam proses bergabungnya Brunei ke ASEAN tidak begitu berjalan mulus karena
Brunei khawatir kurang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di organisasi ASEAN, dan juga sebelum bergabung dengan ASEAN, Brunei itu memiliki pengalaman yang minim dalam kerjasama internasional. Kekhawatiran kembali muncul ketika Brunei tidak memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam keanggotaan ASEAN. Meskipun ada beberapa kendala, Brunei Darussalam berhasil mengatasi dan beradaptasi dengan baik di ASEAN. Brunei telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi tersebut. Dengan kerja keras dan dedikasi, Brunei Darussalam telah berkembang menjadi anggota ASEAN yang berharga dan berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Pada awal 1990-an, Vietnam berusaha memulihkan diri dari dampak panjang konflik dan mulai menjalankan reformasi politik dan ekonomi besar-besaran. Pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 memaksa Vietnam mencari sekutu baru dan memperkuat posisinya di arena internasional. ASEAN dengan fokus pada kerjasama regional dan integrasi ekonomi menarik minat Vietnam sebagai sarana untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran ekonomi. Perdana Menteri Vo Van Kiet yang menjabat dari tahun 1991 hingga 1997 memainkan peran penting dalam proses ini. Di bawah kepemimpinannya, Vietnam berhasil melaksanakan kebijakan Doi Moi yang memiliki arti renovasi, bertujuan mengubah ekonomi komando menjadi ekonomi pasar. Kepemimpinan Kiet yang sangat pragmatis sangat membantu dalam mengarahkan Vietnam menuju keanggotaan ASEAN. Di pihak ASEAN, pemimpin seperti Presiden Indonesia Soeharto dan Perdana Menteri Thailand Chuan Lek Pai memberikan dukungan strategis dalam proses integrasi Vietnam. Proses Vietnam bergabung dengan ASEAN melibatkan beberapa tahap penting, yaitu yang pertama, pendekatan diplomatik. Pada awal 90-an, Vietnam memulai dialog formal dengan negara-negara anggota ASEAN, mengungkapkan keinginannya untuk menjadi anggota penuh. Upaya diplomatik ini termasuk kunjungan resmi, pertemuan tingkat tinggi, dan negosiasi dirancang untuk membangun kepercayaan dan pengertian bersama. Yang kedua, reformasi ekonomi. Untuk menyesuaikan dengan standar ASEAN, Vietnam melaksanakan serangkaian reformasi ekonomi besar. Ini termasuk liberalisasi kebijakan perdagangan, menarik investasi asing, dan restrukturisasi perusahaan milik negara untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan berorientasi pasar. Lalu yang ketiga, evaluasi dan kesepakatan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN mengevaluasi kesiapan Vietnam untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar ASEAN seperti non-interferensi, stabilitas regional, dan kerjasama ekonomi. Vietnam menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip ini yang menjadi faktor penting dalam keputusan ASEAN untuk menerima Vietnam. Lalu yang keempat, keanggotaan resmi. Pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam secara resmi diterima sebagai anggota ke-7 ASEAN. Selama pertemuan Menteri ASEAN ke-28 di Brunei, peristiwa ini ditandai dengan upacara resmi yang dihadiri oleh pemimpin ASEAN dan pejabat tinggi Vietnam, menandakan berakhirnya proses panjang diplomasi dan negosiasi. Implikasi strategis dan ekonomi. Keanggotaan Vietnam di ASEAN membawa dampak strategis dan ekonomi yang signifikan bagi Vietnam. Ini membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bagi ASEAN, kehadiran Vietnam memperkuat posisi geopolitik dan organisasi, meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan yang berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan regional. Proses keanggotaan Vietnam di ASEAN merupakan langkah yang direncanakan dengan cermat, melibatkan diplomasi strategis, reformasi ekonomi, dan kolaborasi regional. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Vo Van Kiet, Vietnam berhasil menavigasi kompleksitas politik regional untuk mengamankan tempatnya di ASEAN.
Tonggak sejarah ini tidak hanya mengubah posisi internasional Vietnam, tetapi juga memperkuat peran ASEAN sebagai pilar utama persatuan dan perkembangan di Asia Tenggara. Kamboja adalah anggota penting ASEAN yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi organisasi ini. Meskipun ada beberapa tantangan, Kamboja berkomitmen untuk mencapai tujuan ASEAN dan terus memainkan peran aktif dalam perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Sebagai anggota aktif, Kamboja terlibat dalam berbagai forum dan kegiatan ASEAN, termasuk KTT, pertemuan tingkat menteri, dan pertemuan sektoral. Kamboja dikenal sebagai penengah yang netral dalam kondisi regional seperti dalam krisis Myanmar. Kontribusi Kamboja bagi ASEAN yaitu yang pertama, komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas. Kamboja secara aktif mendukung upaya ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kedua, kontribusi pada integrasi ekonomi. Yang ketiga, Kamboja berpartisipasi dalam berbagai program ASEAN untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial seperti Initiative for ASEAN Integration dan ASEAN Social Safety Net. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi Kamboja di ASEAN antara lain. Yang pertama, Kamboja merupakan salah satu negara termiskin di ASEAN dan masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Kurangnya infrastruktur yang memadai di Kamboja yang dapat menghambat perdagangan dan investasi. Yang terakhir, Kamboja memiliki sejarah ketidakstabilan politik dan dapat berdampak pada partisipasinya di ASEAN. Meskipun ada beberapa tantangan, Kamboja tetap berkomitmen untuk ASEAN dan terus berusaha untuk mencapai tujuan organisasi ini. Kamboja yakin bahwa ASEAN dapat membantu negara-negara anggotanya mencapai kemakmuran dan stabilitas. Salah satu contoh kontribusi Kamboja bagi ASEAN adalah Kamboja pada tahun 2002 yaitu menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-40 dan KTT ASEAN Plus ke-20 di Phnom Penh. KTT ini menghasilkan beberapa deklarasi dan kesepakatan penting, termasuk deklarasi pemimpin ASEAN tentang visi ASEAN 2045. Setelah saya membahas tentang negara Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang Myanmar. Siapa yang memimpin Myanmar? Per 6 Juni 2024, Myanmar dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang menjabat sebagai Ketua Dewan Militer setelah kudeta militer pada Februari 2021. Nah, sebelum Myanmar dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing ini, Myanmar itu dipimpin oleh presiden yang bernama Aung San Suu Kyi. Namun karena kudeta yang dilakukan oleh militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, maka dari itu jenderal tersebutlah yang sekarang memimpin negara Myanmar. Lalu, kenapa Myanmar bergabung dengan ASEAN? Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Terdapat beberapa alasan di balik keputusan kenapa Myanmar masuk menjadi bagian dari ASEAN. Yaitu adalah integrasi regional. Myanmar ini ingin menjadi bagian dari komunitas regional yang lebih besar dan terlibat dalam kerjasama ekonomi dan politik. Lalu yang kedua itu ada peningkatan perdagangan dan investasi. ASEAN menawarkan akses ke pasar yang lebih besar dan peluang investasi bagi Myanmar. Lalu yang ketiga ada keamanan regional. Myanmar ingin berkontribusi pada stabilitas dan keamanan regional melalui keanggotaan ASEAN. Lalu yang berikutnya, pengakuan internasional. Bergabungnya dengan ASEAN dipandang sebagai cara bagi Myanmar untuk meningkatkan pengakuan internasional dan legitimasinya. Lalu, apakah Myanmar memiliki kendala ketika ingin bergabung dengan ASEAN? Jawabannya adalah iya. Ada beberapa kendala yang dihadapi Myanmar sebelum bergabung dengan ASEAN, yaitu ada kekhawatiran tentang HAM atau hak asasi manusia. Myanmar memiliki catatan pelanggaran HAM yang buruk dan beberapa negara ASEAN khawatir bahwa keanggotaan Myanmar akan merusak kredibilitas organisasi.
Lalu yang kedua ada kestabilan politik. Myanmar mengalami periode ketidakstabilan politik yang signifikan pada tahun 1990-an, dan beberapa negara ASEAN khawatir bahwa negara ini belum siap untuk menjadi anggota dari ASEAN. Lalu yang berikutnya ada perkembangan ekonomi. Myanmar adalah salah satu negara termiskin di ASEAN, dan beberapa negara ASEAN khawatir bahwa negara ini akan menjadi beban bagi organisasi ASEAN. Namun, Myanmar pada akhirnya berhasil mengatasi kendala ini dan bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997. Terdapat keuntungan dan kerugian ketika Myanmar bergabung dengan ASEAN. Kali ini kita akan membahas keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan yang pertama itu ialah peningkatan perdagangan dan investasi. Sejak bergabungnya Myanmar dengan ASEAN, Myanmar telah mengalami peningkatan perdagangan dan investasi yang signifikan dengan negara-negara anggota lainnya. Lalu yang kedua itu ada akses ke pasar. Maksudnya itu ialah Myanmar dapat mengakses pasar yang lebih besar dari 600 juta orang bagi produk-produk Myanmar. Jadi Myanmar bisa menjelajahi pasar-pasar di negara anggota ASEAN. Lalu yang berikutnya ada kerjasama teknik. Myanmar telah mendapat manfaat dari berbagai program kerjasama teknik yang ditawarkan oleh ASEAN. Lalu yang berikutnya ada partisipasi dalam pengambilan keputusan regional. Myanmar memiliki suara dalam pengambilan keputusan regional melalui keanggotaan ASEAN. Dan yang berikutnya lagi peningkatan citra internasional, yaitu Myanmar bergabung dengan ASEAN agar ASEAN dapat membantu meningkatkan citra internasional Myanmar. Lalu terdapat kerugian Myanmar ketika masuk ASEAN. Pertama itu ialah terdapat persaingan. Jadi Myanmar harus bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menarik investasi dan perdagangan. Lalu kehilangan otonomi. Myanmar harus mematuhi aturan dan regulasi dari ASEAN yang dapat membatasi kedaulatannya. Lalu yang ketiga itu ada kesenjangan pembangunan. Myanmar adalah salah satu negara tertinggal di ASEAN dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Negara ini mungkin perlu bantuan tambahan dari negara-negara anggota lainnya. Lalu yang berikutnya itu ada tekanan politik. Myanmar mungkin berada di bawah tekanan politik dari negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan catatan hak asasi manusianya. Secara keseluruhan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keanggotaan Myanmar di ASEAN memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya. ASEAN telah membantu Myanmar untuk mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi regional dan global, dan telah meningkatkan citra internasionalnya. Namun, Myanmar masih menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan, pembangunan, dan tekanan untuk meningkatkan catatan HAM-nya atau hak asasi manusianya. Negara selanjutnya ada Laos. Laos bergabung pada ASEAN itu pada tanggal 23 Juli 1997. Bersama dengan Myanmar, keanggotaan Laos di ASEAN cukup memakan waktu karena terdapat beberapa faktor, yaitu ada perubahan politik karena pada tahun 1975 Pathet Lao, sebuah gerakan komunis, mengambil alih kekuasaan di Laos. Hal ini menyebabkan negara tersebut mengasingkan diri dari komunitas internasional termasuk pada ASEAN. Lalu ada Perang Dingin. Laos terlibat dalam Perang Dingin antara negara-negara komunis dan blok barat. Hal ini membuat ASEAN enggan untuk menerima Laos sebagai anggota karena tidak ingin terlibat dalam konflik internasional. Lalu ada kekhawatiran ekonomi karena beberapa negara anggota ASEAN khawatir bahwa Laos sebagai negara yang kurang berkembang akan sangat merugikan ataupun membebani organisasi ASEAN. Namun, seiring berjalannya waktu, Laos berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangganya dan komunitas internasional. Pada tahun 1986, Laos mengajukan permohonan untuk menjadi keanggotaan pada ASEAN. Lalu, dalam proses keanggotaan Laos dipercepat setelah akhirnya Perang Dingin, pada akhir Perang Dingin gitu.
Terus pada tahun 1997, ASEAN menyetujui keanggotaan Laos dan Myanmar dalam KTT ASEAN ke-30 di Subang Jaya atau Malaysia. Faktor yang mendukung Laos akan keanggotaannya adalah reformasi ekonomi untuk membuka negaranya bagi investasi asing dan perdagangan internasional. Selain itu, Laos juga didukung dalam keanggotaannya oleh Thailand dan Vietnam. Lalu saya akan membahas tentang Timor Leste. Timor Leste menjadi anggota ke-11 ASEAN pada 11 November 2023. Perjalanan Timor Leste untuk menjadi bagian dari ASEAN memakan waktu cukup panjang, yaitu 12 tahun sejak pertama kali mengajukan permohonan resmi pada tahun 2011. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Timor Leste bergabung dengan ASEAN. Pada tahun 2002, Timor Leste merdeka dari Indonesia. Lalu, 2005, Timor Leste mulai berpartisipasi dalam forum regional ASEAN atau ARF. Lalu di 2007, Timor Leste menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN atau TAC. Lalu di 2011, Timor Leste mengajukan permohonan resmi untuk menjadi anggota ASEAN. Dan 2015, ASEAN menerima roadmap keanggotaan Timor Leste. Tahun 2022, November, pada KTT ASEAN di Kamboja, Timor Leste secara prinsip diterima sebagai anggota baru. Lalu di Desember, Timor Leste menandatangani instrumen aksesi untuk bergabung dengan ASEAN. Di tahun 2023, bulan Mei, KTT ASEAN di Indonesia mengadopsi peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste. Di bulan November, Timor Leste menjadi anggota ke-11 ASEAN. Dampak keanggotaan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan. Yang kedua, membuka peluang kerjasama ekonomi dan perdagangan bagi Timor Leste dan negara-negara ASEAN lainnya. Dan yang terakhir, memperkuat identitas Timor Leste sebagai bagian dari Asia Tenggara. Segitu saja video pembahasan dari kami mengenai ASEAN. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.